Oke, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun kalian belajarnya dari rumah. Baik anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ayu Putu Nensi Kristiani Dewi, bisa dipanggil Bu Nensi. Jadi Ibu yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, nah pada pertemuan kali ini, jadi di bab 1 untuk kelas 7, kita akan mempelajari teks deskripsi. Nah, perlu kalian ketahui, teks deskripsi itu adalah teks atau kalian akan mempelajari menggambarkan sebuah objek, baik itu benda, tempat, ruangan, dan orang. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut membahas tentang teks deskripsi, Ibu akan menampilkan sebuah video objek wisata, yaitu agroturi. Mari kita tonton bersama-sama. Desa wisata agroturi adalah tempat penghasil salak pondok yang cukup terkenal kenikmatannya. Untuk mencapai desa wisata ini, pengunjung menempuh perjalanan sepanjang 25 km dari pusat kota Yogyakarta ke arah utara. Untuk mencapainya dari Yogyakarta, Anda dapat melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau Jalan Magelang. Papan penunjuk yang bertebaran sangat memudahkan perjalanan menuju lokasi. Sebuah pintu gerbang bertuliskan wisata agroturi akan menyambut Anda ketika memasuki jalan menuju desa wisata ini. Begitu memasuki jalan desa, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan, sehingga menambah kesan asri khas pedesaan. Agrowisata Turi merupakan kompleks perkebunan salak pondok yang dipadu dengan tempat bermain anak-anak, pemancingan, dan kolam renang. Kompleks wisata ini terkenal di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Memasuki lokasi wisata yang beroperasi sejak tahun 1994 ini, setelah membayar retribusi masuk, seorang pengantar akan menemani mengelilingi taman sebelum akhirnya bersantai di salah satu kebun untuk menikmati salak pondok yang terkenal manis. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan kan teks deskripsi tentang objek wisata agroturi. Nah, objek wisata agroturi tadi itu merupakan jenis teks deskripsi objektif karena kita melihat langsung sebuah objek tersebut, jadi mendeskripsikan langsung bagaimana gambaran tentang objek tersebut. Nah, ada juga jenis teks deskripsi spasial. Ya, jenis teks deskripsi spasial itu menggambarkan sebuah benda, tempat, dan ruang. Nah, jadi di dalam teks deskripsi spasial itu tidak mendeskripsikan atau tidak menggambarkan seseorang. Yang digambarkan hanya benda, ruang, dan tempat. Nah, sekarang Ibu akan mendeskripsikan sebuah boneka jerapah. Disimak ya. Baik anak-anak, kita lihat ya. Ibu sudah menampilkan sebuah gambar, itu adalah boneka jerapah. Nah, bisa kalian perhatikan dulu nih, apa saja sih yang terdapat di boneka jerapah tersebut. Nah, kita lihat dari warnanya. Jadi ada warna apa saja sih di boneka jerapah tersebut? Dia ada berwarna coklat, putih, hitam. Nah, ada 3 warna ya anak-anak. Lalu di boneka jerapah tersebut dia mempunyai 2 bola mata, 2 telinga, 4 kaki, 1 hidung, dan 1 mulut. Baik, kita deskripsikan bersama-sama ya anak-anak. Oke, boneka jerapah. Nah, boneka jerapah ini itu berwarna putih, lalu berisi bercak-bercak coklat. Nah, terus di kakinya juga berwarna coklat, bisa kalian lihat. Terus telinganya ada 2. Nah, di matanya, bola matanya itu berwarna hitam, bisa kalian lihat juga. Oke, lehernya. Nah, di lehernya itu terdapat kalung, itu berwarna hijau, isi garis kuning ya anak-anak. Baik, setelah itu di hidungnya itu dan mulutnya berwarna
coklat. Oke, dan boneka tersebut tersenyum ya anak-anak, bisa dilihat. Semoga kalian juga di rumah selalu bahagia ya, seperti boneka jerapah tersebut selalu tersenyum. Baik anak-anak, nah sekarang ibu akan menjelaskan struktur dan ciri bahasa dari teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah identifikasi dan yang kedua deskripsi. Baik anak-anak, ibu akan bahas yang pertama, identifikasi. Identifikasi itu berisi atau menjelaskan tentang definisi atau identitas suatu objek yang akan kita bahas. Nah, yang kedua ada deskripsi. Nah, di dalam deskripsi itu menjelaskan ciri-ciri fisik atau psikis keadaan objek yang akan kita bahas. Baik, untuk ciri bahasanya itu ada 4. Yang pertama ada kata benda. Nah, kata benda itu adalah kata-kata yang menunjukkan benda. Baik, yang kedua ada kata sifat. Kata sifat jadi menunjukkan emosi atau perasaan. Ya. Yang ketiga ada kata keterangan. Nah, kata keterangan itu biasanya menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Yang terakhir adalah kata kerja. Kata kerja itu menunjukkan suatu aktivitas. Nah, anak-anak, mari kita kembali ke video tadi atau deskripsi yang berjudul agroturi. Nanti akan Ibu jelaskan contoh-contoh ciri bahasanya dan kita akan mengklasifikasi strukturnya. Baik anak-anak, ya sekarang kita akan membahas struktur teks deskripsi yang berjudul agroturi tersebut ya. Yang pertama itu identifikasi. Yang termasuk identifikasi di dalam teks deskripsi agroturi tadi itu adalah desa wisata agroturi adalah tempat penghasil salak pondok. Itu termasuk identifikasi karena dia mendefinisikan desa wisata agroturi. Yang kedua yaitu deskripsi. Nah, deskripsi itu merupakan ciri-ciri fisik atau keadaan dari objek tersebut, yaitu yang pertama terletak di kampung Gadung Bangunkerto. Yang kedua, disuguhkan pemandangan pohon salak. Nah, yang ketiga, terdapat banyak salak jenis pondok. Baik, itu untuk strukturnya anak-anak. Nah, kita lanjut ke ciri bahasa teks deskripsinya. Nah, contoh kata benda yang terdapat di dalam teks deskripsi agroturi itu adalah salak pondok, papan penunjuk, dan pintu gerbang. Lalu kata sifat. Nah, kata sifat yang terdapat di dalam teks deskripsi tersebut adalah salak yang terkenal manis. Jadi kata sifatnya manis ya anak-anak. Kita lanjut ke kata kerja. Nah, kata kerja yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut itu adalah menempuh perjalanan dan bersantai. Itu termasuk kata kerja. Yang terakhir adalah kata keterangan. Kata keterangan itu contohnya Desa Bangunkerto itu termasuk kata keterangan tempat. Yang kedua, sejak 1994 itu termasuk kata keterangan waktu. Baik anak-anak, nah selain jenis teks deskripsi objektif dan spasial, ada jenis teks deskripsi subjektif lagi satu ya anak-anak ya. Jadi teks deskripsi subjektif tersebut itu adalah teks deskripsi yang menjelaskan jadi sesuai dengan kesan indera dari penulisnya. Ya, jadi ada opini dari penulis tersebut. Itu adalah teks deskripsi subjektif. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video Candi Prambanan, yaitu untuk tugas kalian. Silakan kalian amati video nanti, ya diamati dengan cermat ya anak-anak. Jadi diamati dengan baik supaya kalian bisa menyusun sebuah teks deskripsi nanti, ya. Nah, setelah kalian mengamati video yang Ibu tampilkan, itu kalian kumpulkan data-data. Jadi data-data yang kalian dapatkan dari video tersebut. Setelah kalian mengumpulkan data, kalian jadikan data tersebut sebuah kerangka karangan. Nah, setelah menyusun kerangka karangan, jangan dilupakan ya strukturnya ada dua nanti, identifikasi dan deskripsi. Baik, setelah menyusun kerangka karangan, silahkan uraikan kerangka karangan tersebut menjadi sebuah teks deskripsi. Tentunya
teks deskripsi yang menarik ya anak-anak. Baik, untuk tugas kalian ini, kalian tulis di buku latihan. Setelah selesai, kalian kumpulkan ke WA pribadi Ibu ya anak-anak. Ibu tunggu, semoga semuanya bisa ya. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi tentang teks deskripsi. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi tetap semangat ya anak-anak belajar di rumahnya. Jadi Ibu tunggu tugasnya dikumpul ke WA pribadi Ibu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.